Kita langsung ke Bang Andri Rosiade. Bang Andri, apakah betul nanti seluruh komposisi materi pemain kita diisi oleh naturalisasi? Dari awal hingga full time. Prediksi Anda, Bang? Prediksi ya. Lawan Australia. Kalau menurut saya lawan Australia kemungkinan 10-1. 10 naturalisasi, 1 pemain asli didikan. Satu siapa satu? Marcelino. Karena Orad Arhan nggak main, Bang. Orad Rizky Manun Ridho. kan cadangan. Karena Orad Manun kan akumulasi. Berarti kemungkinan kalau prediksi saya di belakang 4 itu ya Mes sama Jae. Sebelah kanan Kevin Dix, sebelah kiri Verdong. Di tengah tadi ada Joy, ada Tom Hae. Lalu juga mungkin bisa didorong tadi Den Kem yang baru tuh, James baru. Lalu Eliano di depan sama Ole. Jadi kemungkinan besar hanya Marcelino yang satu-satunya pemain kita yang ada. Tapi kalau di GBK ya kalau kita di GBK lawan Bahrain mungkin bisa 11-0. Prediksi saya. Semuanya Karena Orad Mangun sudah kembali dari hukuman akumulasi. Kita jangan bicara, ini kan kalau kita kritik naturalisasi sedikit kan kita dibully nih. Tapi niatnya mau kritik atau enggak? Nggak, karena gini, artinya bermasalah atau saya tidak anti naturalisasi. Ya, karena bagi gini, keberhasilan timnas Indonesia ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, didukung oleh pemerintah, didukung oleh DPR, didukung oleh federasi. Kenapa? Karena setiap ada pemain yang akan dinaturalisasi, prosesnya begitu cepat. Ya, pemerintah, federasi mengajukan ke pemerintah, presiden setujui, langsung dikirim ke DPR. Kita terima 1-2 hari, kita bikin rapat di Komisi 10 dan Komisi 13 langsung diparipurnakan dalam 1 minggu itu. Itu menunjukkan apa? Dukungan terhadap timnas luar biasa. Ya, federasi, masyarakat, pemerintah dan DPR. Jadi dukungan sudah full support. Gak ada yang gak didukung oleh seluruh lini bangsa ini soal timnas. Semua orang punya mimpi. Nah, bicara soal prediksi, ya kita tentu tidak boleh anti naturalisasi lagi. Kalau ditanya prediksi, kemungkinan kalau prediksi saya 10-1 lawan Australia, 11-0 nanti akan lawan Bahrain. Ya, kan bukan siapa yang main, tapi hasil. Betul kan teman-teman mahasiswa kan harapan hasil. Ya bagaimana Patrick Kluivert harus mampu minimal mencuri poin, tapi sekali lagi bola itu bundar. Saya sih feelingnya insya Allah bisa menang lawan Australia. Karena saya lihat Sydney United lawan Bangkok United kemarin di AFC itu bisa mencuri poin waktu itu. Ya, jadi sebelum Oli Romini, ya Tom Haye atau Martin Paes main di Sydney, Arhan udah main duluan bulan lalu itu. Dan kasih assist Coach Bambang Nurdiansah. Jadi harusnya Arhan juga dimasukin dong. Enggak, saya mau ngasih tahu bahwa kualitas pemain lokal kita juga tidak kalah. Ya, kualitas dan itu dibuktikan di Piala Asia U23. Ya, mayoritas pemain nasional kita dari Liga 1 atau produksi SSB kita itu mampu bersaing di Piala Asia AFC U23 kemarin. Tapi ini soal kesempatan. Nah, jadi menurut saya bola itu bundar, sekarang tidak perlu lagi kita bicara masa lalu ya. Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita mendukung penuh Patrick Kluivert dan tim benar-benar mampu meramu ya. Karena yang saya tahu bahwa kenapa Erick Thohir mengganti pelatih, karena yang beliau tidak puas dengan kinerja STY. Sederhana kok. Kalau puas nggak mungkin diganti. Berarti nggak puas. Apa penyebab nggak puas? Pertama, ya pola permainan. Yang kedua, soal keyakinan. Erick nggak yakin bahwa STY bisa mengantarkan timnas kita dengan kualitas yang dianggap oleh PSSI ini kualitas pemainnya berlimpah. STY dianggap tidak mampu mengoptimalisasi kemampuan pemain kita. Ini pendekatan personal ya Bang ya sudah ya? Itu yang saya lihat. Ya? Saya melihat kenapa diganti STY. Nah, itu masa lalu. Nah, sekarang hati Bang, ntar dibully lagi Bang. Ini kan bicara fakta. Bicara fakta. Biasa dibully
kita nih politisi sering dibully. Asik. Orang kritik Ahok kayak kita dibully, nah, gitu Jadi biasa. kemana-mana nih kan. Jadi menurut saya sekarang yang harus kita lakukan saatnya kita bersatu. Tidak perlu lagi kita pro A, pro B, tapi bagaimana sekarang seluruh rakyat Indonesia bersatu, dukunglah timnas Patrick Kluivert ini, ya. Kita dukung, kita doakan gitu loh. Dengan apapun komposisinya. Dengan ya? apapun komposisinya, karena bagaimanapun juga naturalisasi ini sudah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu harus kita hormati pilihannya. Dia sudah sama dengan statusnya dengan Bang Toel, sama-sama punya paspor hijau, ya. Tidak ada yang beda. Kebetulan dia mungkin lebih ganteng dari Bang Toel. Itu. Paspornya dua, Bang. Ya, mungkin bahasa Belanda lebih lancar daripada Bang Toel. Itu aja bedanya. Sama punya paspor hijau, dan itu harus kita dukung bersama-sama. Jadi menurut saya sekali lagi kita berikan dukungan. Oke. Jangan perlu lagi kita berdebat soal STY. Beliau sudah meninggalkan legasi yang terbaik. Karena harapan Ya. Presiden Prabowo udah tinggi banget Pak nih. Prabowo jelas harapannya. Presidennya Prabowo yang saya dukung. Beda mau pakai dukung ya. Bang, sekarang presiden cuma satu. Oh iya. Dukung presiden. Tapi memang sebenar, Bang Joy. Tapi kita memang tidak harus lupa. Di luar pendukungan timnas ini, PSSI tetap punya PR. Ya, apa PR-nya Erick Thohir dan kawan-kawan PSSI? Pembenahan liga. Bagaimana Liga 1 harus lebih fair. Ya, bagaimana wasit VAR benar-benar bekerja lebih efektif. Oke. Yang kedua, Liga 2. Bagaimana Liga 2 musim depan harus pakai VAR. Ya, supaya tidak ada lagi atraksi yang tiba-tiba muncul di Liga 2. Nah, bagaimana yang ketiga? Sebentar, ini penting nih. Bau mafia di Liga 3 harus diberantas. Ngeri. Ya, bau mafia di Liga 3 harus diberantas. Aromanya Bang ya. Ya, maka Liga 2 itu harus pakai VAR, Coach Bambang. Kalau nggak pakai VAR, bau mafianya akan. Dan pembenahan sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh PSSI saja. Asprofnya harus bekerja, Askot dan Askapnya harus bekerja. Tidak bisa diserahkan kepada PSSI-nya Erick Thohir semata. Jadi kerjanya harus beres. Dan itu bertabang jangka panjang. Bung Bertahap Joy boleh jangka komentar dulu. Saya udah nggak ada perdebatan lagi lah, kita harus lihat ke depan. Kalau saya begitu, nggak ada perdebatan Sintayong, Kluivert dan macam-macam. Tapi saya ingin men-challenge semua yang ada di sini, Toel, Bambang Nurdiansah, Pak Andre. Kita lolos ke Piala Dunia, saya begitu. Oke? Kita setara sama Jepang. Oke? Jepang, kalau saya lihat Jepang itu, waktu dia lolos pertama kali ke Piala Dunia tahun 98, itu tim juniornya itu udah juara-juara juga bener nggak? Korea lolos ke Piala Dunia, tim juniornya tuh kita kalau kita lolos ke Piala Dunia kita setara sama mereka. Tapi apakah benar setara? Saya challenge pemikiran kritis kita. Apakah kita benar setara dengan mereka? Ya kan? Saya bayangkan kita lolos ke Piala Dunia, Malaysia datang, Thailand datang mau belajar sama kita. Ternyata Liga 1 kita masih gini-gini aja. Nggak pernah kita bicara di tingkat champion Asia kan? Kita level 2 malah. Benar nggak Toel? Ya kan? Terus setelah lolos ke Piala Dunia kita hebat, seolah-olah kita hebat seperti Jepang. Lalu apa? Yang dibilang Pak Andre tadi, yang terakhir, itu kan yang sebetulnya harus kita tuntut dari sekarang. Yang saya bilang di awal tadi, gitu loh. Oke, Pak Erick dengan segala upayanya, saya tidak mempersoalkan naturalisasi dari sisi legalitas, dengan segala upayanya mau mengakselerasi Indonesia masuk ke Piala Dunia, tapi what next? What next? Gitu loh. Karena kata-kata pun tidak ada. Anda kalau bicara EPA misalnya, Pange, EPA-nya Persib lah, Persija, siapapun yang sekarang dibicara EPA, emang mereka ambil pemain dari mana? Dari SSB. Kecuali beberapa ya mungkin ya. Tapi yang lain-lain kan ambil dari SSB. Apa mereka Persib, Persija dan siapapun lah yang ada di EPA 16, 18, 20 sekarang itu membina pemainnya sendiri? Kan enggak, gitu loh. Jadi kita ini membangun menara
kelihatan kita megah, kita masuk Piala Dunia, tapi fondasinya kita keropos. Apa itu yang kita mau? Apa itu yang kita mau? Kita hebat sebagai negara yang masuk ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Tapi ternyata kita tidak punya fundamen. Apa itu yang kita mau? Saya men-challenge semuanya. Itukah yang kita mau? Kita masuk ke Piala Dunia tapi kita keropos di dalamnya, karena kan buktinya memang keropos. Coba berikan bukti kepada saya kalau kita lolos ke Piala Dunia, fundamen sepak bola kita kuat. Di mana buktinya? Oke. Di mana buktinya? Mikir semua. Bung Pangi? Bu Pange? Saya sebenarnya mau mengamini apa yang Mas Joy bilang ya, bahwa kalau kita lihat di contoh manapun di seluruh dunia, dan Coach Bambang nanti bisa mengkoreksi saya kalau salah, bahwa pembinaan sepak bola itu nggak mungkin nggak ada state intervention, nggak mungkin dilakukan sendiri, gitu, nggak mungkin. Kita lihat negara-negara tadi kayak Jepang yang bilang sama Mas Joy, itu negara hadir di situ, gitu. Dari mulai pembinaannya di level junior, kompetisinya, bahkan salah satu kompetisi olahraga terbanyak penontonnya di Jepang itu adalah kompetisi bola SMA. Itu bisa dicari di YouTube dah, itu gila banget penontonnya, udah bener-bener. Nah itu yang mengilhami Anim Tsubasa itu kan kayak gitu tuh. Itu adalah kenyataannya gitu. Kita lihat negara-negara lain misalnya di Eropa, kita lihat negara-negara yang dulu bolanya sempat jago, terus jadi payah, bangkit lagi. Jerman misalnya timnya Bang Toel nih. Wah 98 2000-an gitu kan. Itu kan mereka payah banget tuh. Sampai striker aja naturalisasi striker waktu itu. Yeah. Naturalisasi dari Absol tuh strikernya Jerman tuh. Ada dari Hongaria juga, Dandi. Nah kenapa? Waktu itu government-nya bikin intervention. Kita harus bikin training camp par excellence di level-level tiap kecamatan tuh seluruh Jerman. Memang Jerman sama Indonesia negaranya beda jauh ukurannya ya. Ya. Tapi disitulah tiba-tiba investasi mereka 5, 6, 7 tahun. Disitulah yang akhirnya menemukan nih bagaimana bisa blending ya antara pembinaan sama talent-talent dari anak-anak yang emang imigran lahir sana diaspora gitu. Di situ lahir Mesut Ozil, di situ lahir Sami Khedira dan lain-lain. Saya mau kasih lagi contoh yang lain, Inggris misalnya. Ya, Ucup nih paling suka ngecengin timnas Inggris selama bertahun-tahun karena katrok gitu kan. Ya. Jadi liganya bagus tapi banyak pemain asingnya, lalu timnasnya underperforming terus. Mereka terakhir Intinya, juara 6-6. Intinya ya semua dibenahi seperti kata Abang betul, tadi. Betul. Semua dibenahi dari pembinaan, kompetisi yang berjenjang, kualitas pelatih, dan kompetisinya itu tidak mungkin coach tanpa kehadiran negara di sana. Nggak mungkin. Jadi bener-bener harus, kan gini kita ngomongin bola, banyak orang yang bilang gini kan. Sebentar. Sorry bang. Ngurus bola itu mahal. Kosnya. Mahal. Contoh saya kasih tahu ya. Saya bicara sebagai pelaku sepak bola, bukan sebagai politisi ini. Ya, banyak tim Liga 1 sekarang yang sekarang nunggak gajinya. Dan itu klub-klub besar. Saya nggak mau nyebutin lah. Tapi kan sudah ada di berbagai media. Ya, AC Padang alhamdulillah belum nunggak. Ya, jadi mengurus bola itu mahal nggak? Tim Liga 1 tuh minimal itu membutuhkan biaya 75 miliar satu musim. Itu udah paling bawah itu. Tapi tim sekelas Persib dan kawan-kawan itu bisa 120 miliar lebih per tahun. Ya Bung Toel. Itu biaya mahal. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang melanda seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini memang sulit untuk memilih sepak bola. Jadi sepak bola itu mahal. Nah, dan ini sekali lagi butuh peran negara, peran banyak orang untuk membangun sepak bola. Silakan Pak saya mau ngasih tahu itu Saya mau nambahin dikit aja, dan saya sepakat dalam hal ini ya. Karena memang negara harus hadir. Kenapa? Gini, kita ngomongin olahraga ini kan, kita ngomongin bola ini, bukan cuma ngomongin olahraga doang. Gitu. Karena olahraga itu cuma 11 lawan 11 selesai urusannya. Kita ngomongin banyak di sini yang terlibat. Kita ngomongin infrastruktur, kita ngomongin bisnis, ngomongin ekonomi. Dan yang paling penting, kita ngomongin itu joy of the people kita ngomongin. Ini orang emosi satu negara ini bisa terpengaruh gara-gara hasil pertandingan bola. Gitu. Kenapa sih kita mikirin bola dikala banyak hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk dipikirin, gitu kan? Kenapa? Karena ini menyangkut kebahagiaan orang. Makanya ada yang bilang bola itu sebenarnya nggak penting. Tapi dari sebuah hal yang nggak penting, yang paling penting itu sepak bola, gitu. Karena itu ngaruh ke banyak hal. Dan itulah kenapa kita naruh perhatian ke sana. Gitu. Ini tuh more than just a sports gitu. Itu menyangkut banyak orang dan yang paling penting menyangkut kebahagiaannya masyarakat. Kebahagiaan dan juga bola pemersatu bangsa Bung Toel ya. Nanti kita libatkan mahasiswa juga Bung Toel. Tapi sepertinya kita harus ada yang lewat berikut ini. Oh siap. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.